Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali di dalam program khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan. Dengan harapan kita sekalian boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih kita yang sejati oleh Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Dan di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini di tanggal 22 Juni tahun 2025, renungan kita atau khotbah firman Tuhan akan mengangkat judul Menabur dengan Mencucurkan Air Mata. Nas firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-126 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kesempatan kami di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Kami bersama-sama merendahkan hati, duduk dan mendengarkan kebenaran firman. Kami membuka hati kami dengan seluasnya untuk Roh Kudus bekerja dan berkarya memenuhinya dengan kebenaran firman Tuhan dan menyingkapkan segala yang terselubung Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 126 ayat 5 dan 6 ini sebenarnya bisa diterapkan di berbagai bidang kehidupan kita ya. Kalau kita membaca secara jujur apa adanya, nas firman ini tentu memiliki gaya bahasa yang terdengar puitis saudara ya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Apakah saudara petani ketika menabur saudara mencucurkan air mata? Belum tentu saudara ya. Ada juga yang memang happy dalam bekerja dan ia menabur sambil bersuka cita. Ada juga. Tetapi kenapa saya menggunakan istilah puitis? Karena memang kata-katanya puitis ya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ini bicara suatu proses dalam ia menabur benih. Pasti itu akan dalam melakukannya pasti akan terasa capek, melelahkan. Ya, dengan simpelnya kita katakan di dalam melakukan prosesnya itu ada hal kesulitan, penderitaan yang ia rasakan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Siapa bilang menabur itu bisa dilakukan dengan santai? Kalau mungkin sekarang, zaman sekarang ini zamannya sudah maju ya. Orang bisa menggunakan peralatan-peralatan yang canggih sekali untuk menanam benih, saudaraku ya. Tapi sekali lagi ini sudut pandang dari orang Yahudi di era Mazmur ini ya, yang ada ratusan tahun sebelum Yesus, saudaraku ya, sebelum Yesus datang ke dunia ini. Jadi dengan kata lain ini ayat memang menggambarkan kesulitan saat seseorang menabur benih. Ini bicara soal proses. Sama juga pada ayat yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kalau kita menyederhanakan dua ayat puitis ini dengan padanan quotes atau kata-kata mutiara hari ini itu ialah kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Seperti itu. Jadi orang yang bekerja dengan sungguh, dia menaruh hati dan pikirannya ke dalam pekerjaannya dan dia fokus mengerjakannya dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dengan effort, dengan penderitaan. Maka dipastikan bahwa kamu tidak akan dikecewakan. Prinsip ini bisa berlaku kepada siapapun dan kepada bidang apapun. Anak-anak sekolah, kalau kamu ingin sukses, berhasil, kalau kamu ingin dapat beasiswa, kamu ingin kuliah, keluar, entah keluar negeri atau keluar daerahmu, dan engkau tidak
dan kau tidak memiliki uang yang banyak atau orang tua mungkin bukan dari keluarga yang mampu, yang kau harus effort, belajar. Sementara orang lain nongkrong, ngopi di coffee shop, ya nggak tahu juntrungannya, ngobrol seru-seruan, kamu meluangkan waktu menderita untuk belajar demi cita-citamu. Engkau meluangkan waktu untuk belajar dengan giat supaya engkau bisa berprestasi di kelas, di sekolah, atau di kampusmu. Dan semua itu persis seperti ayat pembacaan kita. Kalau konteks ayat pembacaan kita ialah menabur dengan mencucurkan air mata. Kalau ini saudara bekerja atau saudara belajar pun dengan meluangkan dan memberikan waktumu yang terbaik. Ya, sebenarnya ini kembali kepada diri masing-masing. Kalau saudara mau menikmati hidup, ya tidak usah belajar sampai kehilangan masa mudamu. Ada juga orang yang seperti itu, berprinsip seperti itu. Ada juga yang gak pengen dapat beasiswa, ya aku pengen hidup kayak gini-gini aja lah. Yang penting aku gak kehilangan masa muda aku. Ya itu kembali ke masing-masing pribadi. Terserah, saya pun secara pribadi orang yang bukan dapat beasiswa, saudaraku ya. Tapi intinya, di mana kita menaruh kesungguhan kita, di mana kita menaruh effort kita, perjuangan kita, penderitaan kita, semuanya itu tidak akan mengkhianati hasilnya nanti. Saudara yang mau jadi seorang musisi lah, belajar alat musik, kalau mau jago ya harus meluangkan waktu. Itu logis aja sebenarnya, bisa dipikir secara logika ya. Saudara mau bisa menjadi pemain gitar, saudara harus meluangkan waktu untuk belajar dan berlatih kunci-kuncinya, lalu kunci perpindahannya segala macam. Kemudian penderitaannya apa? Biasanya jari kalau nggak terbiasa itu akan sangat nyeri ya di ujung-ujung jari saudara. Karena menekan senar-senar itu nggak nyaman saudara di awal-awal. Seperti itulah. Saudara meluangkan waktu, sementara saudara bisa aja nonton, nongkrong. Tapi kalau saudara mau punya keahlian, saudara harus meluangkan waktumu dan effortmu. Apalagi sekarang, usaha. Kalau saudara mau sungguh-sungguh berusaha, atau saudara mau jadi seorang wirausaha, di kantor saudara bosan, ditekan terus sama kantor, saudara merasa tertekan, dan saudara nggak merasa damai sejahtera di kantor saudara, lebih-lebih ada persaingan. Kadang-kadang teman bisa jadi lawan, kadang-kadang orang yang kita percaya bisa menusuk kita dari belakang, kadang-kadang kita dikhianati, kadang-kadang ada yang menjilat dan melaporkan kejelekan kita. Banyak kasus-kasus di kantor. Ada juga bos yang suka sentimen, bos yang punya gaya lama, yang kita tidak suka sekali, yang selalu membuang-buang waktu, yang selalu marah kalau karyawannya datang terlambat, tetapi yang juga marah ketika karyawannya mau pulang on time, gak lembur. Semua serba-serbi di dunia kerja itu bisa membuat kita merasa bahwa aku harus berwirausaha. Boleh-boleh saja saudara mau berwirausaha, tapi pastikan saudara menaruh hati saudara di situ. Ya, ada orang yang karena dia dari keluarga kaya, jadi dia bisa punya modal yang tak terbatas karena dia punya warisan yang banyak gitu ya. Dia nggak punya effort sih sebenarnya menurut saya, tapi karena dia punya orang tua yang punya banyak uang, ya itu sebuah privilege yang tidak bisa gimana ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang juga karena merasa punya uang, lalu dia akhirnya suruh orang, dia sendiri tidak melakukan kontrol, dia sendiri tidak bertumbuh, dia cuma percayakan sepenuhnya kepada orang. Akhirnya dia tertipu. Atau akhirnya usahanya sebentar aja buka kemudian gulung tikar. Kenapa? Karena tidak semudah itu berwirausaha. Saudara harus merasakan penderitaannya. Pada prinsipnya ayat tentang menabur sambil mencucurkan air mata ini sedang bicara soal kesungguhan. Saudaraku ya, kalau dalam hal rohani dalam kehidupan kita, apa yang saudara lakukan hari ini? Membaca, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saudara mendisiplinkan daging, saudara melatih diri saudara beribadah, membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa. Orang-orang mungkin tidak akan lakukan yang saudara lakukan. Saudara tetap effort melakukan itu. Saudara meluangkan waktu, bahkan saudara memaksa supaya saudara tetap punya waktu membaca, merenungkan firman Tuhan dan berdoa.
Saya mau kasih tahu saudaraku, suatu saat nanti effortmu itu akan terbayar. Karena apa? Karena orang yang mengutamakan hidupnya penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan kuasa Roh Kudus, saudara bisa akan melalui badai kehidupan seperti apapun. Ketidakmatangan kita, ketidakdewasaan kita di dalam berpikir dan bertindak itu biasanya karena referensi kita bukan firman Tuhan dalam pikiran kita, tetapi berita yang berasal dari dunia ini. Omongan orang lain, omongan teman kita, omongan orang di kantor, omongan orang di kampus, di sekolah. Tapi tidak ada firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita karena kita tidak pernah mendisiplinkan diri kita untuk mengisi dan memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan kesemuanya itu, mengisi itu butuh effort. Duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan mengajar kita. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada orang-orang yang membangun hidupnya di atas batu karang dan ada orang-orang yang membangun hidupnya di atas pasir, itu nyata saya lihat. Ada orang-orang yang dulu rajin sekali ikut ibadah, ikut komunitas sel. Tapi kenapa hidupnya stagnan saya lihat, tidak bertumbuh, malah mengalami kemunduran. Ternyata ada beberapa orang yang datang komsel atau ibadah itu cuma pengen cari makan-makannya doang untuk mengenyangkan perut saja, saudaraku ya. Dia suka dengar khotbah tapi tidak pernah menjalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Bagi saya gini saudaraku ya, saya mau mendorong saudara. Kalaupun saudara adalah orang yang baru di dalam kekristenan, biarlah jangan fokusmu menerima Yesus, mengikuti Yesus. Jangan fokusmu nanti stagnan sampai di usaha saudara untuk bisa dikenal pendeta dan dekat dengan pendeta. Jangan. Sedari awal saya bertobat lahir baru, yang saya pikirkan itu ialah aku ingin mengenal Tuhan. Sesimpel apa? Kalau Abraham bisa bergaul dengan Tuhan, kalau Elia bisa bergaul dengan Tuhan, Musa bisa bergaul dengan Tuhan, seorang yang di dalam perjanjian lama bernama Henokh bisa bersahabat dengan Tuhan, kenapa aku enggak? Kenapa malah fokusku pengen bersahabat dengan gembala? Mari saudaraku, gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan pun dorong jemaatmu untuk bisa mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Jangan jadikan dirimu Tuhan. Jangan jadikan dirimu tuan atas domba-domba Yesus. Tapi tuntunlah mereka mengenal Sang Gembala Agungnya, yakni Yesus Kristus. Kembali kepada nas pembacaan kita tadi saudaraku. Mari kita fokus sekarang. Apa yang dipercayakan kepada engkau hari ini? Kalau engkau dipercayakan bakat, talenta, dan kemampuan, dan engkau ingin berwirausaha atau melakukan sesuatu yang kreatif atau membuat sebuah karya, fokus dan lakukan dengan sungguh-sungguh, nikmati penderitaannya, nikmati prosesnya. Karena memang seperti itu cara kerjanya, saudaraku ya. Seperti itu cara kerjanya. Tuhan bisa aja sih memberkati saudara dengan cara yang ajaib pada waktu saudara tidur. Tetapi saya belajar bahwa Tuhan mau kita berkarya atau bekerja. Maka saudara jangan malas. Yang masih kuat, yang masih punya kaki tangan lengkap, yang punya masih kekuatan, yang menganggur sampai sekarang ini dan bingung cari kerjaan, enggak. Tanggalkan egomu. Mulai berdoa, pikirkan, Tuhan tolong aku. Nanti Tuhan akan berikan saudara hikmat. Dan ketika saudara sudah diberikan hikmat, saudara jalankan itu dengan kesungguhan hati, dengan penderitaan, dengan effort. Dan Tuhan pasti akan turut bekerja. Saudara ingat, ketika engkau menabur sampai mencucurkan air mata, menabur benih sambil menangis sekali, Tuhan melihat itu. Dan kesungguhanmu itu akan diganjar dengan kebaikannya, dengan upahnya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengajar kami. Dan di kesempatan kali ini, kami bersyukur karena Engkau membawa kami belajar mengenai pengorbanan dan kesungguhan hati di dalam apapun yang sudah kami kerjakan. Tuhan, biarlah kami menaruh effort, perjuangan kami yang tanpa henti, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal.
Dan Tuhan bekerja ketika kami juga bekerja dengan giat. Terima kasih Bapa, karena sukacita yang melimpah dalam hati kami. Kami mau mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan seperti untuk Tuhan. Karena kami hamba-hamba-Mu, maka kami melayani Tuhan melalui pekerjaan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.